Bab 2179. Dan setelah Chen Zifan berpisah dari dirinya sendiri, basis dan kekuatan kultivasinya juga meningkat pesat. Chen Ye adalah karena kesempatan yang menantang surga, bukankah kesempatan Chen Zifan tidak lemah? Namun, mengapa Chen Zifan datang ke wilayah selatan ini? Chen Ye merenung sejenak, dan tiba-tiba matanya berkedip. Mungkinkah karena jimat yang diberikan Chen Zifan kepadanya, karena warisan? Pada saat ini, kepala keluarga Wang, yang telah mengamati kata-katanya untuk waktu yang lama, melangkah maju dengan senyum tersanjung, dan menangkupkan tangannya ke Chen Ye, di bawah kepala keluarga Wang, Wang Yan, putra ini, apakah dia anjing yang menyinggung Anda? Jika ada kekasaran, keluarga kerajaan saya bersedia mencoba memberi Anda kompensasi. Chen Ye meliriknya dengan ringan, mengabaikannya, dan langsung melemparkan kilatan angin dan guntur, yang langsung berubah menjadi cahaya guntur, dan pergi ke satu arah. Di kota Jiuyuan, sebuah rumah mewah, di gerbang ada plakat Spar, dengan bubuk emas ilahi di atasnya, ditulis dengan dua karakter besar, keluarga Hong, fontnya terbang, dan ada rasa keagungan. Di mansion ini, ada banyak pelayan yang datang dan pergi, dan kultivasi mereka tidak rendah, jelas mereka bukan orang biasa. Ini adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Jiuyuan, keluarga Hong. Keluarga Hong juga mengalami struk yang kuat di zaman kuno. Bahkan statusnya di wilayah selatan sangat tinggi. Terlebih lagi, banyak dari anak-anak keluarga Hong telah memasuki Akademi Kamikaze di benua Lingwu. Pada saat ini, di ruang rahasia yang gelap di keluarga Hong, seorang pria ditahan. Rambut panjang pria itu tergerai, dan tangannya direntangkan secara diagonal ke atas ke kiri dan ke kanan, dan dia benar-benar dirantai ke dinding dengan belenggu. Tidak hanya itu, kakinya juga terkunci, dan yang lebih mengerikan adalah tulang ekor pria itu bahkan ditembus oleh kait besar dengan rune tertulis di atasnya. Pria itu menundukkan kepalanya, kurus dan bekas luka di sekujur tubuhnya, jelas menderita siksaan yang tak terbayangkan. Jika Chen Ye ada di sini, dia pasti akan mengenalinya. Pria ini adalah Chen Zifan, teman pertama yang Chen Ye temui di benua Lingwu. Pada saat ini, seorang pria berjubah emas, dengan pedang panjang, dengan alis yang tajam dan sosok yang tinggi dan lurus, yang tampak tampan tetapi memiliki ekspresi yang sangat suram, berjalan keluar dari bayang-bayang di sudut. Dia berjalan di depan Chen Zifan, menatap Chen Zifan dan berkata, "Nak, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk memberitahu keberadaan batu dan warisan. Saya dapat mengampuni Anda, ini adalah kesempatan terakhir Anda tahu." Chen Zifan mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan menatap pria tampan itu dengan mata kosong. Dia membuka bibirnya yang pecah-pecah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ekspresi pria tampan itu berubah, dan ada kilatan kegembiraan di wajahnya. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menghabiskan hampir semua metode penyiksaan pada anak ini, mencoba memaksanya untuk mencari tahu di mana keadaannya, tetapi pada akhirnya, pria ini benar-benar pria yang tangguh, dia tidak pernah berbicara. Bibir Chen Zifan bergerak seolah-olah dia mengatakan sesuatu, tetapi suaranya sangat lemah. Pria tampan itu dengan cepat menempelkan telinganya ke mulut Chen Zifan dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Bicaralah lebih keras. Persetan dengan ibumu." Ini adalah kata-kata kutukan Huaxia. Apa? Pria tampan itu mengerutkan kening, mengira dia salah dengar. Sudut mulut Chen Zifan mengangkat senyum tipis dan berkata, "Aku bilang keluar, idiot. Sampah. Kamu mencari kematian." Kemarahan pria tampan itu naik seketika, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tubuhnya penuh aura, dan dia sangat marah. Dengan gerakan tangannya, dia sudah mengeluarkan pedang panjang, cahaya dingin menyala, cahaya pedang menyala, dan darah berceceran. Pedang ini memotong salah satu tangan Chen Zifan. Tapi bagaimana dengan Chen Zifan? Tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening, hanya ada ketenangan di matanya. Pria tampan itu tersentak, berusaha menenangkan amarahnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa benar-benar membunuh Chen Zifan, dalam hal ini, tidak akan ada kesempatan untuk mengetahui keberadaan batu dan warisan. Warisan dan keberadaannya tidak terlalu penting, tetapi batu legendaris dapat dikaitkan dengan masa depan keluarga Hong. Legenda mengatakan bahwa batu ini mengontrol reinkarnasi. Jika didedikasikan untuk kerajaan Tuhan, keluarga Hong pasti dapat mencapai langit dalam satu langkah. Melihat pria di depannya, dia benar-benar tidak bisa mengerti, bagaimana Chen Zifan menahan begitu banyak siksaan dan masih menolak untuk menyerah. Seberapa kuat hatinya? Pada saat ini, tiba-tiba ada ledakan keras di gerbang Hong Mansion. Seluruh gerbang,
bersama dengan plakat yang terbuat dari tiang yang sangat keras dan dengan restu dari formasi, langsung hancur berkeping-keping. Seorang pria berjalan ke Hong Mansion selangkah demi selangkah dengan ekspresi acuh tak acuh. Yang pertama melihat Chen Ye adalah pelayan kediaman Hong. Mereka semua memandang Chen Ye dengan bodoh, sedikit tidak bisa dipercaya. Ini adalah rumah Hong. Di kota besar seperti kota Jiuyuan, ada 3 keluarga besar teratas. Seseorang berani masuk ke Hong Mansion dengan begitu sembrono. Jangan mati. Apa yang membuat mereka semakin tidak percaya pada mata mereka sendiri adalah bahwa penyusup itu sebenarnya adalah seniman bela diri yang beruntung. Gila, orang ini pasti sudah gila. Sama seperti Chen Ye melangkah ke Hong Mansion, puluhan bayangan abu-abu melintas dan menghalangi wajah Chen Ye. Puluhan orang ini memiliki aura yang luar biasa, meskipun mereka juga mengenakan pakaian abu-abu yang digunakan oleh para pelayan, tidak peduli bahan atau pengerjaannya, mereka jelas tidak sebanding dengan pelayan biasa. Dan orang-orang ini adalah basis kultivasi keberuntungan dan bukaan bintang. Orang yang memimpin adalah keberadaan 7 lapis yang menusuk bintang. Dia menatap Chen Ye dan berteriak dengan tajam, "Orang gila bodoh. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin. Berlututlah segera dan kamu akan ditangkap." Pada saat yang sama saat dia berbicara, lusinan orang itu, dengan gerakan, benar-benar mengepung Chen Ye. Perawat terkemuka memandang Chen Ye, mencibir dalam hatinya, dan segera berteriak, "Lakukan. Bunuh orang ini. Buang dia keluar dari keluarga Hong." Lagi pula, dia harus menembak terlebih dahulu, dan di tangan besar itu, tongkat besi panjang yang dingin muncul dari udara tipis, dan ada tulisan rumit di tongkat panjang itu. Tongkat panjang itu sebenarnya berubah menjadi 10, dengan 10 bayangan tongkat, mengandung kekuatan yang kuat, mengaduk situasi, dan menghancurkannya ke arah Chen Ye. Tidak hanya dia, lusinan penjaga nasib baik, masing-masing menggunakan cara mereka sendiri dan lusinan serangan, bergegas menuju Chen Ye pada saat yang sama, membanjiri langit dan menutupi bumi. Chen Ye bahkan tidak melihat serangan ini, dan masih berjalan ke depan. Meskipun serangan ini tidak dapat melukainya sama sekali, masih akan mengganggu jika sekelompok lalat di sekitar Anda terus-menerus membuat kebisingan. Apalagi saat mood sedang buruk. Pada saat orang-orang ini menyerang, Chen Ye berkata dengan ringan, "Bunuh Shen Hai." Tiba-tiba, waktu terasa berhenti. Pembunuh yang mengejutkan, meledak. Niat membunuh yang sangat dingin itu, seperti sungai panjang berwarna darah yang mengalir keluar dari gletser, secara langsung menelan semua panti jompo ini. Tanpa usaha, itu membasuh semangat mereka. Tidak hanya itu, tetapi di sungai yang panjang ini, ada niat ilahi yang menakutkan, seolah-olah sungai darah ini turun dari 9 surga, itu bukan milik dunia fana, tetapi hukuman ilahi para dewa. Bab 2180. Dan Chen Ye adalah dewa yang mendominasi segala sesuatu dan mengendalikan hidup dan mati. Keluarga Hong, panti jompo, semuanya menghilang dari pikiran mereka saat ini. Di hati mereka, hanya ada rasa dingin yang membekukan jiwa. Apakah Anda akan merasa kedinginan jika tahu bahwa Anda telah menyinggung dewa yang sebenarnya, dewa yang dapat mengendalikan hidup dan mati Anda sesuka hati? Lusinan panti jompo ini, dalam waktu yang singkat ini, sepersejuta detik, semua jiwa mereka rusak, dan hati tahu mereka hancur. Persis seperti itu, mereka terluka parah dan pingsan. Dan serangan mereka menghilang sebelum mereka jatuh. Dan Chen Ye baru saja berjalan melewati tubuh mereka. Laut Dewa Pembunuh ini adalah semacam metode serangan spiritual yang diciptakan oleh Chen Ye dikombinasikan dengan keterampilan jiwa keluargamu, Tianhun Kuan, ke dalam napas ilahi dan domain niat membunuh, namun, itu lebih dari cukup untuk menangani keberadaan ini. Selain itu, Killing Divine Sea ini juga akan meningkat dengan pemahamannya tentang Tianhun Kuan. Para pelayan dan pelayan di sekitar semuanya tercengang. Mereka sangat ketakutan sehingga lautan kesadaran akan pecah. Melihat mata Chen Ye, itu seperti menonton iblis yang keluar dari neraka. Apakah itu manusia? Ini sederhana, iblis. Dari sudut pandang para pelayan ini, wajar jika mereka tidak tahu apa itu keterampilan jiwa. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketika mereka melihat Chen Ye yang datang, mereka memandang pemuda acuh tak acuh ini dengan ketakutan, berpikir dalam hati mereka, apakah tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, beberapa sosok datang bersiul. Napas orang-orang ini luar biasa. Selain itu, mereka juga mengenakan segala macam pakaian cantik yang terlihat bermutu tinggi, tidak seperti perawat, berpakaian seperti pelayan.
Orang-orang ini adalah persembahan dari keluarga Hong. Tentu saja, itu hanya penawaran identitas yang paling umum. Seorang pria berjubah merah dengan janggut dan mahkota batu giok mengerutkan kening saat dia melihat Chen Ye saat dia mendekat. Warna aneh melintas di matanya. Segera, dia menemukan bahwa Chen Ye terbaring di tanah di belakangnya, dan ada banyak orang yang tidak sadar. Panti Jompo mendengus dingin. Sampah yang tidak berguna ini, begitu banyak orang, puluhan kali lebih banyak dari pihak lain, tetapi bahkan tidak dapat menghentikan seorang pejuang dari alam yang sama. Saya tidak tahu apa gunanya keluarga Hong mengangkat ember beras ini. Sekarang, bahkan seorang seniman bela diri yang beruntung, harus menyusahkan saya untuk menunggu solusi secara langsung. Tak ada alasan. Pria berjubah merah ini, bernama Fang Yue, memiliki basis kultivasi tertinggi di antara beberapa orang, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah pemimpin pemujaan umum. Segera setelah pria berjubah merah selesai berbicara, seorang pria berjubah hijau, yang tampak berusia 20-an, menggoyangkan kipas lipat, tetapi ada jejak samar tahun di matanya, dan dia tertawa dan dikatakan, "Kakak Yue, jangan tidak sabar. Bagaimana kamu bisa mengurus sampah ini mencari kematian seperti ini? Xiao Wen, tidak apa-apa menyerahkan orang ini padamu, kan?" Dan berdiri di samping pria berjubah hijau, Wen Ye, yang berpakaian hitam dan memiliki bekas luka pedang di wajahnya, memancarkan tatapan kejam di matanya, dan berkata sambil mencibir, "Saudara Qi, jangan khawatir, saya pasti akan mendidik orang ini dan memberitahu dia bahwa pintu keluarga Hong tidak mudah dibobol." Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi spiritual, dan kekuatan lubang bintang langsung menekan Chen Ye, dan berkata dengan dingin, "Berlututlah segera dan potong anggota tubuhmu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Jika aku mengambil tindakan, kamu hanya akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah kematian. Kamu." Di mata Chen Ye, cahaya dingin melintas. Dia bahkan tidak memperhatikan apa yang dikatakan pihak lain. Dia sekarang khawatir tentang keselamatan Chen Zifan, tetapi badut yang mengganggu melompat keluar untuk menghalangi lagi dan lagi. Tentu saja, dia tidak sabar. Sebelum Wen Ye bisa selesai berbicara, Chen Ye melangkah maju, dan tekanan tak berujung melonjak. Gulungan. Semua orang di sekitar tidak punya waktu untuk bereaksi, dan gelombang udara yang kuat langsung meniup mereka. Satu persatu muntah darah. Mata Chen Ye Binghan jatuh pada Fang Yue, yang ada di belakang. Pada saat ini, wajah Fang Yue sudah dipelintir ketakutan, dan dia bahkan hampir menangis. Di bawah tatapan dingin Chen Ye, seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan celananya sedikit basah. Dia membuka mulutnya dengan gemetar dan memohon belas kasihan, "Gong. Tuan muda, tolong, lepaskan aku hanya seekor anjing yang melakukan sesuatu untuk keluarga Hong. Aku tidak punya mata, aku menyinggung putranya, tolong. Pergi." Chen Ye berteriak dengan dingin, menyela kata-kata Fang Yue. Fang Yue tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekstasi, dan dia lari dari Chen Ye dengan cara berguling dan merangkak. Dan Chen Ye masih melihat ke posisi di mana Fang Yue baru saja jatuh. Apa yang dilihatnya sama sekali bukan Fang Yue. Disitulah Fang Yue jatuh. Tepatnya, itu adalah ruang rahasia yang dibangun jauh di bawah tanah di bawah lokasi ini. Di sana, dia merasakan napas yang akrab. Merusak. Chen Ye mendengus, menginjak tanah dengan satu kaki, dan dengan ledakan keras, seluruh Hong Mansion bergetar seperti gempa bumi. Kerikil itu terbang, dan tanah yang keras tiba-tiba diinjak oleh Chen Ye, dan lubang yang sangat dalam diinjak. Dan sosok Chen Ye juga jatuh ke dalam lubang dalam sekejap. Pria tampan di ruang rahasia adalah tuan muda keluarga Hong. Dia juga merupakan kelompok lulusan terbaik dari Akademi Kamikaze. Bahkan berteman baik dengan banyak orang dari kerajaan Allah. Secara kebetulan, dia mendapat jimat giok warisan, dan sejak itu dia mencari tempat warisan. Poin kuncinya adalah bahkan ada harta karun legendaris yang terkait dengan tempat warisan ini. Monumen mendalam reinkarnasi. Mengandalkan kekuatan keluarga Hong, dia benar-benar menemukan beberapa petunjuk, tetapi dia masih tidak dapat mengetahui lokasi pastinya. Sampai Chen Zifan muncul, dia kebetulan tahu bahwa Chen Zifan menanyakan beberapa berita yang mungkin terkait dengan reruntuhan, dan segera, dia menyerang Chen Zifan. Meskipun kekuatan Chen Zifan jauh melampaui ranah, dan dia bahkan hampir tidak bisa melintasi ranah besar untuk bertarung, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Setelah ditangkap, Hong Feiyuan memenjarakannya di ruang rahasia Hong Mansion. Di tas penyimpanan Chen Zifan,
Hong Feiyuan dengan cepat menemukan jimat giok warisan yang sama dengan miliknya. Segera, dia mulai menyiksa Chen Zifan dan memintanya untuk mengungkapkan semua yang dia tahu, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa tidak peduli seberapa menakutkan dan kejam dia digunakan untuk menghancurkan Chen Zifan seperti orang mati, dan dia tidak merasa sama sekali. Selain itu, vitalitasnya sangat kuat, bahkan jika tangannya dipotong, dalam beberapa hari, tangannya akan dapat tumbuh kembali. Karena itu, hingga saat ini, Hong Feiyuan belum menerima informasi apapun dari mulut Chen Zifan. Tepat ketika Hong Feiyuan masih memikirkan bagaimana membuat Chen Zifan berbicara, tiba-tiba ada ledakan di atas kepalanya, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya jatuh, yang mengejutkan Hong Feiyuan. Kemudian, sesosok muncul di depannya.